Oke, pada kesempatan malam ini kita akan membahas mengenai balance scorecard. Ini adalah sesi keempat dari workshop, dari training professional management, dan kita akan membahas mengenai pentingnya balance scorecard, apa gunanya, kemudian apa isinya seperti itu. Mudah-mudahan dari sesi 4 ini teman-teman semua bisa mendapat manfaat. Jika misalnya nanti ada yang telat untuk bergabung, nggak ada masalah karena ini tetap direkam dan akan di-share di YouTube. Oke, kita mulai. Oke, balance scorecard. Apa sih balance scorecard itu? Nah, itu dia. Jadi, saya mulai dari kerangka pengelolaan kinerja. Harusnya kerangka pengelolaan kinerja itu mulai dari visi, misi, strategi, kemudian visi misi strategi tersebut dibuat menjadi sebuah peta strategi apa yang harus dilakukan. Kemudian dari peta strategi itu dibuatkan indikator kinerja kunci. Kemudian indikator kinerja kunci itu pertama diidentifikasi, didefinisikan, kemudian diukur, kemudian dimonitor, kemudian dibuat laporannya supaya bisa dipantau secara berkala. Dan selain diukur, diidentifikasi, didefinisi, diukur, dimonitor, dan direport tadi, itu juga kinerja kunci itu tadi yang harus diperhatikan dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Nah, sekarang balance scorecard-nya sendiri di mana? Jadinya kan? Jadi balance scorecard-nya itu adalah proses untuk bagaimana mengelola peta strategi tadi. Bagaimana sih kita menetapkan strategi kita, bagaimana memanfaatkan dia sehingga bisa kelihatan seperti semacam peta lah. Nanti itu diturunkan menjadi KPI. Jadi visi misi strategi itu dipetakan menjadi peta strategi. Peta strategi inilah kita pakai tools yang namanya balance scorecard. Oke. Terus ada komponen manajemen kinerja, itu terdiri dari 3 komponen kunci. Ada proses manajemen kinerja, ada budaya manajemen kinerja, dan ada infrastruktur manajemen kinerja. Yang dimaksud dengan proses manajemen kerja itu adalah bagaimana caranya supaya siklus manajemen kerja itu, manajemen kinerja berjalan secara kontinu dan konsisten. Sementara kalau bicara budaya yang berdasarkan pada pertanggungjawaban kinerja. Ini yang kita bahas pada sesi sebelumnya ya, mengenai budaya organisasi. Kemudian mengenai infrastrukturnya di sini yang diperlukan adalah dukungan logistik dan administrasi manajemen kinerja. Oke, seperti itu. Kemudian, sebentar. Ini caranya ya, ini video. Oke. Bisa lanjut ya. Terus siklus manajemen kinerja itu terdiri mulai dari membuat target dan pengukurannya, kemudian merencanakan dan melaksanakannya, kemudian memonitor dan mengevaluasi, kemudian setelah itu dilanjut dengan mengganjar dan melatih. Artinya kalau sudah perform, diberi reward yang bagus, kalau kurang perform maka perlu dilatih supaya nantinya bisa perform atau kinerjanya bisa tercapai dengan baik. Sudah itu dibuat lagi target dan pengukuran baru, rencanakan dan laksanakan, monitor evaluasi, ganjar dan latih lagi. Seperti itu siklus manajemen kinerja. Jadi balance scorecard ini erat sekali kaitannya dengan manajemen kinerja itu sendiri. Bagaimana caranya supaya kinerja perusahaan bisa terarah, terukur, terkontrol, sehingga bisa memberikan efek yang maksimal kepada perusahaan. Terus, pengertian balance scorecard sendiri adalah suatu alat manajemen kinerja yang dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan visi dan strateginya ke dalam aksi. Nah, itu dia. Jadi bagaimana caranya supaya visi dan strategi tadi, peta strategi tadi bisa diterjemahkan ke dalam aksi. Dan dia juga memanfaatkan sekumpulan indikator finansial dan non-finansial yang kesemuanya terjalin dalam suatu hubungan sebab akibat.
Maksudnya begini, biasa kan sebelum tahun-tahun 80-an, hampir semua perusahaan itu menganggap satu-satunya parameter perusahaan itu sehat atau tidak sehat adalah dilihat dari laporan keuangannya atau indikator finansialnya. Namun karena ada orang yang mengetahui hal tersebut, mengetahui benar bahwa satu-satunya parameter hanyalah laporan keuangan, memang laporan keuangan penting, mereka memanfaatkan kelemahan itu untuk mencari untung dengan cara menipu. Jadi mereka itu saya bilangnya orang-orang yang bandit ekonomi lah ya. Mereka membeli perusahaan yang bagus, yang sehat. Kemudian perusahaan itu mereka potong kecil-kecil, mereka bagi jadi beberapa bagian, bikin 3 perusahaan kah, 4 perusahaan. Kemudian aturan di setiap perusahaan kecil yang baru-baru tadi, yang kecil-kecil tadi diubah, dan mereka mulai memeras karyawannya. Segala macam tunjangan atau segala macam hal-hal yang membuat karyawan nyaman dihilangkan. Akibatnya, karyawannya mulai resah, tapi belum berdampak terhadap kinerja mereka, baru mulai aja. Dan juga belum berdampak kepada kepuasan karyawan. Dan akibatnya belum juga nampak dalam laporan pencapaian perusahaan dalam bidang keuangan. Tapi secara produksi ya, secara hasil ya. Tapi secara biaya udah turun tuh, karena biaya kekaryawanan ini langsung terpotong, terpangkas. Dampaknya belum, tapi ntar lagi. Itu kan mirip-mirip dengan bom waktu ya. Nah, orang-orang ini memanfaatkan kondisi ini, karena yang dipantau, yang dipasangin meteran hanyalah laporan keuangan, sehingga apa yang terjadi dalam operasional sehari-hari karyawan tidak terpantau. Mereka manfaatkan ini, mereka peras habis karyawannya, karirnya mulai gerasa gerusu, tidak ada masalah, karena laporan keuangan belum kelihatan, kerjanya nggak benar, sudah mulai ada yang bolos-bolos, belum masalah, karena belum kelihatan laporan keuangan, tapi kinerja sudah turun nih, sudah mulai turun nih. Akibatnya pelayanan customer juga sudah mulai turun, customer sudah mulai banyak yang komplain, belum juga kelihatan laporan keuangan, karena belum terjadi kan, perlu waktu. Dan nanti kalau sudah customer-nya sudah betul-betul muak, nggak mau beli, baru kelihatan di laporan keuangan. Nah, itu yang mereka manfaatkan. Ada jeda waktu sejak mulainya terjadi pemerasan atau pengurangan fasilitas menuju ke kondisi hal itu tercermin dalam laporan keuangan. Selama waktu itu terjadi, mereka cepat-cepat jual nih perusahaan. Dijual kepada pihak asing, pihak lain yang mau beli, dengan memperlihatkan, nih, lihat laporan keuangan. Sejak kami kelola, membaik. Coba lihat rasio antara keuntungan dan pemasukan dan pengeluaran. Meningkat kan? Iyalah, karena rasio antara pendapatan dan biaya. Ya jelas, karena biayanya ditekan kan? Walaupun itu membuat karyawannya menjadi tidak puas atau kurang diperhatikan. Karena itulah balance scorecard dibuat sebenarnya. Sehingga karena orang-orang kemudian menyadari bahwa untuk perusahaan-perusahaan yang cukup besar adalah penting untuk juga mengukur parameter-parameter lain. Bukan cuma laporan keuangan, tapi juga melihat kepuasan customer, efisiensi bisnis, dan juga bagaimana motivasi, kemampuan karyawan, dan inovasi atau hal-hal yang perbaikan yang terjadi dalam dalam hati dan perasaan dari karyawan dan sistemnya. Oke. Jadi balance scorecard ini berfungsi sebagai alat komunikasi strategi kepada para stakeholder, terutama manajemen, employee, shareholder, customer, government, vendor, dan society. Ini kalau nyambung dengan materi sesi kedua mengenai orientasi perusahaan kan. Nah, ini nyambungnya ke situ. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi sudah paham ya bahwa balance scorecard kenapa sampai muncul dan seperti apa itu. Jadi balance scorecard ini menggunakan 4 perspektif, bukan cuma finansial, tapi juga perspektif atau sudut pandang customer, sudut pandang internal proses, dan kapasitas organisasi. Dalam hal ini orang dan organisasinya sendiri. Oke, selanjutnya. Kita bicara lebih dalam mengenai perspektif balance scorecard. Perspektif balance scorecard itu ada 4. Pertama, dia mulai dari yang paling dasar. Apa yang harus kita pelajari dan ditingkatkan oleh orang dan organisasi kita? Itu pertanyaannya. Karena ini akan membantu
perspektif proses internal. Proses bisnis apa saja yang harus kita kuasai. Pencapaian ini akan membantu perspektif pelanggan. Bagaimana persepsi customer yang kita inginkan. Dan hal ini akan membantu untuk menjawab pertanyaan, bagaimana kondisi keuangan yang kita inginkan. Dan itulah yang mengarah ke strategi. Itu sudut pandangnya kalau kita mulai dari perspektif paling bawah, pertumbuhan dan pembelajaran, proses internal, pelanggan, menuju finansial. Tapi bisa juga dibalik, sama aja. Mulai dari pertanyaan finansial dulu, bagaimana kondisi keuangan yang kita inginkan, bisa begitu. Kita mau untungnya berapa, atau turnaround-nya atau perputaran duitnya secepat bagaimana, seperti itu. Dan untuk bisa mencapai hal itu harus bertanya, bagaimana persepsi customer yang kita inginkan agar hal itu tercapai. Dan setelah dapat persepsi yang kita inginkan, baru tanya lagi, untuk bisa mencapai persepsi itu, proses bisnis apa yang harus kita kuasai? Dan untuk bisa dapat melaksanakan proses bisnis itu dengan baik, apa saja yang harus diperbaiki oleh orang dan organisasi kita? Oke, jadi di sini Bapak Ibu sudah bisa lihat bahwa baik dari depan, dari finansial menuju pertumbuhan pelajaran itu bisa pakai pendekatan seperti itu, atau bisa juga dari pertumbuhan pembelajaran menuju ke perspektif finansial. Yang jelas 4 perspektif ini berhubungan dan modelnya bukan saling mempengaruhi, ya, tapi mempengaruhi dan satu arah. Pertumbuhan pembelajaran mempengaruhi proses internal mempengaruhi pelanggan, pelanggan mempengaruhi finansial. Hubungannya seperti itu. Oke, selanjutnya. Perspektif finansial. Bagi perusahaan privat atau persero, perspektif keuangan ini atau finansial ini merupakan tujuan utama. Dan tanpa harus mengorbankan kepentingan stakeholder yang lain. Indikator keuangan merupakan salah satu elemen kunci untuk menentukan tingkat kesehatannya dan memastikan apakah perusahaan tersebut akan langgeng atau mengalami keberangkutan. Ya iyalah, jelas. Orang bikin usaha itu tentu untuk cari untung. Paling tidak dengan begitu dia bisa menghidupi atau membayar karyawannya, membayar vendor, supplier, dan pihak-pihak yang memang mensuplai kelangsungan hidup perusahaan itu. Makanya indikator keuangan secara tradisional memang harus diperhitungkan. Dan seperti itulah perspektif finansial. Oke, kemudian perspektif keuangan secara umum berfokus pada 2 elemen utama, yaitu caranya bisa melalui peningkatan pendapatan atau bisa dengan peningkatan produktivitas atau efisiensi biaya, pengurangan biaya. 2 cara itu. Dua-duanya ini akan meningkatkan profit. Oh, sebentar, apa nih maksud? Untuk perspektif finansial, tujuannya biasanya seperti ini, meningkatkan laba bersih, meningkatkan jumlah pendapatan, meningkatkan pertumbuhan pendapatan, meningkatkan produktivitas biaya atau efisiensi biaya, atau bisa juga tujuannya menurunkan piutang macet atau non-performing loan, NPL. Bagaimana caranya bisa turun hutang yang tidak terbayar itu. Ini adalah tujuan-tujuan yang biasa dijadikan fokus dari perspektif finansial. Kemudian yang kedua mengenai perspektif pelanggan. Perspektif ini bersifat sentral karena tanpa pelanggan hampir tidak mungkinlah perusahaan itu bisa berdiri. Kalau cuma keuangan aja, finansial aja, dari mana sumbernya itu? Asalnya keuangan atau keuntungan itu kan dari transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Nah, biasanya perspektif itu ada 2. Perspektif pelanggan itu ada 2 urusan. Biasanya berisi mengenai bagaimana cara mendapat pelanggan baru, terus yang kedua bagaimana meningkatkan keuntungan dari pelanggan. Kalau sudah dapat, bagaimana cara kita tingkatkan keuntungan. Untuk dapat pelanggan baru seperti biasanya hal yang dikerjakan adalah bagaimana caranya pelanggan baru itu terus bisa didapatkan sehingga semakin lama semakin banyak orang yang berbelanja dengan perusahaan kita atau mendapatkan manfaat dari organisasi kita. Itu istilahnya pelanggan baru.
Kalau bicara mengenai profitabilitas atau keuntungan per pelanggan, ini di sini biasanya yang diperhatikan adalah segmen pelanggan apa saja yang menguntungkan, siapa sih yang sebenarnya banyak berbisnis atau mendapatkan manfaat dari kita, berapa persentasenya dibanding jumlah total pelanggan, dan mana yang menyumbangkan pendapatan terbesar. Kira-kira seperti itu. Dengan mulai berpikir ke arah sana, tentunya kita bisa lebih fokus kepada pihak-pihak yang memang banyak mendapat manfaat dari kita. Aspek lain yang biasa diperhatikan dalam perspektif pelanggan juga adalah mengenai kepuasannya. Dan ini biasanya menyangkut opini tentang keandalan dan mutu produk, harga produk atau harga jasa, kemudian layanan pura jualnya, meliputi kecekatan atau kecepatan dalam merespon permintaan pelanggan. Ini hal yang perlu diperhatikan dalam perspektif pelanggan. Kepuasan pelanggan biasanya diukur dalam survei, dengan menggunakan survei, dan biasa yang dipakai tekniknya adalah Net Promoter Score atau nilai 1 sampai nilai 10. Mengenai hal itu bisa dipelajari kata kuncinya NPS atau Net Promoter Score. Kemudian modal dalam perspektif pelanggan biasanya seperti ini. Ada yang disebut customer retention, customer profitability, customer satisfaction, market share, customer acquisition, yang semuanya didukung oleh price, quality, service, availability, dan brand. Secara ringkasnya saya jelaskan kayak begini. Customer retention itu adalah upaya menjaga supaya customer yang ada itu tidak lepas, tidak berpindah ke lain hati lah. Customer profitability ini, bagaimana caranya customer yang sudah ada ini bisa membayar atau berkontribusi lebih besar dengan cara memberikan mereka manfaat yang lebih besar atau lebih banyak, sehingga bisa menghasilkan lebih banyak keuntungan buat kita. Customer satisfaction ini bicara mengenai bagaimana kepuasan customer, betul-betul kita cari tahu apa sebenarnya alasan mereka membeli atau bertransaksi dengan kita, dan kita penuhi di situ. Market share ini fokusnya bagaimana kita menguasai seberapa besar sih bisnis kita atau pendapatan kita dibanding dengan total pengeluaran orang-orang yang punya kebutuhan dalam hal ini. Misalnya contoh, misalnya kita bergerak dalam bidang training and development atau produksi kasur lah atau bantal atau alat-alat. Oke, anggap aja misalnya kita ini jualannya misalnya furniture lah ya. Market share ini kita perlu tahu berapa sih belanja orang dalam urusan furniture setiap tahun dalam wilayah yang kita cover. Dan kita pengen bandingkan itu dengan nilai penjualan kita, sehingga kita bisa tahu sebenarnya andil kita dalam penjualan furniture ini berapa persen sih dibanding total industri atau total belanja orang dalam furniture, seperti itu. Customer acquisition ini ceritanya bagaimana caranya mendapatkan customer baru. Kemudian yang biru di atas ini semuanya didukung oleh harga yang tepat. Bukan berarti tepat ini pasti murah ya. Kadang-kadang kalau dimurahin malah orang nggak percaya bahwa itu benar. Misalnya contoh, ada tuh BMW di luar mau dijual harganya 15 juta. Pasti orang mikir ini BMW atau BMW benar atau palsu ya. Karena harganya aneh seperti itu. Jadi price ini harga yang tepat, tidak harus murah, tidak juga. Jadi harus sesuai dengan targetnya. Quality dari produk harus dijaga sesuai dengan harapan. Bukan berarti quality ini harus setinggi-tingginya ya. Itu nanti kita dibahas di tempat lain. Tapi yang jelas quality-nya ini sesuai dengan target pasar yang kita incar. Misalnya contoh kita mau bikin produk yang terbaik, ya kualitas yang harus setinggi-tingginya. Tapi untuk target yang murah meriah, quality itu yang penting asal jangan rusak aja, asal jangan jelek aja. Dia memenuhi standar sudah oke lah, yang penting harganya bisa murah. Service atau pelayanan juga disesuaikan dengan target pasar yang kita inginkan. Bagaimana pelayanan yang diinginkan, yang diharapkan oleh customer. Bukan juga berarti pelayanan harus prima banget. Kalau bisa seperti itu sih bagus. Tapi biasanya kalau pelayanan prima itu juga ada unsur biayanya. Apakah biayanya disetujui oleh atau disukai oleh pelanggan kita? Karena belum tentu juga mereka. Ada juga pasar yang cuma peduli sama harga, dia ada begitu. Yang penting pelayanannya, asal jangan kurang ajar aja, aku beli dah. Tapi ada juga yang memang mengutamakan pelayanan. Kalau pelayanan tidak begitu, nggak mau dia. Harga nggak masalah, yang penting pelayanannya bagus. Nah, ada juga pasar yang begitu. Jadi tergantung dari target pasar. Kalau availability atau ketersediaan, ini memang harus dijaga
harus siap, harus ada. Jangan sampai pelanggan mau beli barangnya nggak siap atau jasanya nggak siap. Ini besarnya dampaknya besar sekali, terutama untuk produk retail ya. Barangnya contoh di supermarket gitu ya. Saya pernah kerja di perusahaan itu, availability-nya itu sangat mengganggu kalau sampai tidak ada. Barangnya ada di gudang, tapi tidak ada di rak pajang. Akibatnya customer, calon yang sudah nyari, barangnya tidak dapat, tidak beli. Jadi availability atau ketersediaan barang ini besar sekali dampaknya. Itu dampaknya sampai 10% dari penjualan untuk pasar retail. Kemudian brand, ini juga perlu dikelola karena sebenarnya banyak sekali pengaruhnya brand itu, terutama untuk menjaga image. Alasan kita membeli suatu produk biasanya karena ada image atau ada kepercayaan yang kita sudah tertanam di sebuah brand. Brand yang kita percaya. Kita sudah tahu brand itu mewakili harganya kira-kira segini, kualitasnya kira-kira segini, sehingga cari brand ini, saya akan dapat harga segini dan kualitas segini. Itu yang ada dalam benak kebanyakan customer atau pembeli. Kita juga begitu. Jadi, kalau kita sebagai penjual, tentu pastikan brand kita itu memang mencerminkan harga, kualitas, pelayanan, dan lain-lain yang sesuai dengan brand atau sesuai dengan image yang ingin kita tanamkan di benak customer. Dan ini semua adalah mengelolanya disebut dengan perspektif pelanggan dalam balance scorecard. Contoh strategisnya perspektif pelanggan bisa seperti meningkatkan profitabilitas per pelanggan, meningkatkan market share, mengembangkan brand image, image kita, bayangan kita, gambaran kita di belakang pelanggan. Bisa juga tujuannya meningkatkan kepuasan pelanggan, dan bisa juga meningkatkan jumlah pelanggan loyal. Jadi, berbeda dengan perspektif finansial tadi, kalau perspektif pelanggan tujuannya ini nih, beberapa hal ini. Bisa salah satu atau semuanya bisa, tapi tergantung dari apa yang kita mau, balance scorecard ini, apa yang kita mau tekankan pada saat ini di perusahaan atau organisasi kita. Tidak harus semuanya. Kemudian saya lanjut dengan perspektif proses internal. Perspektif ini mencerminkan proses bisnis kunci yang harus dilakukan dengan baik agar kebutuhan pelanggan terpenuhi. Kalau tadi kan bicara pelanggan ya, sekarang internalnya perusahaan atau internalnya organisasi kita. Fokus perspektif ini adalah pada proses-proses bisnis yang berdampak besar dalam peningkatan kinerja perusahaan. Umumnya, sasaran strategis ini berjumlah lebih banyak daripada perspektif lainnya. Iya, karena ini sudah bicara mengenai semua proses dalam perusahaan. Dan kalau bicara seperti dalam elemennya dalam proses bisnis, kalau tadi sudah kita lihat mengenai pelanggan ya, layanan kepada pelanggan, tentu agar dapat bisa memberikan layanan kepada pelanggan yang baik, maka proses bisnis kita itu harus memperhatikan mutu dan keandalan produk, kemudian bicara mengenai waktu, kecepatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, dan untuk itu juga harus juga kecepatan dalam merespon komplain pelanggan. Jika hal ini bisa kita penuhi, maka proses bisnis internal kita itu bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Oke, jadi banyak sekali proses bisnis internal kita, itu bisa mulai dari proses keuangan, proses pembuatan produk, kemudian proses pelayanan customer, bisa juga semua proses dalam kita itu harus memperhatikan tiga unsur ini, mutu dan keandalan produk atau jasa, kecepatan memenuhi pelanggan, dan kecepatan merespon komplain. Contoh sasaran strategisnya adalah biasanya seperti meningkatkan mutu dan keandalan produk atau jasa, menurunkan jumlah produk yang gagal atau delivery jasa yang gagal, meningkatkan kecepatan pelayanan, mengembangkan inovasi proses. Proses ini kan perlu diperbaiki terus-menerus agar hasilnya bisa lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik. Dan juga bisa seperti mengembangkan kapasitas produksi. Permintaan dari pelanggan banyak nih, kita agak keterengah-engah untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka proses internalnya fokus pada kapasitas produksi. Ini contoh sasaran strategisnya. Kemudian perspektif keempat seperti pertumbuhan dan pembelajaran. Perspektif ini mencerminkan kapabilitas atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perusahaan. Dan ada dua aspek utama di sini.
pertama bicara mengenai sumber daya manusianya, dan yang kedua bicara mengenai sistem organisasi, kepemimpinan, dan budaya perusahaan. Mengenai budaya perusahaan kan sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. Jadi itu bicara mengenai dasarnya atau fondasi dari perusahaan itu atau organisasi itu. Budaya, sistem organisasi, kepemimpinan, dan SDM-nya. Perspektif ini menunjukkan bahwa kapabilitas SDM dan sistem organisasi yang baik atau solid merupakan fondasi bagi kemajuan kinerja perusahaan. Dan seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa memang terbagi dua, ada bicara mengenai human, ada bicara mengenai organization atau organisasi. Kalau bicara mengenai pengembangan SDM, itu ada 3 hal yang perlu diperbaiki, masalah keterampilan, pengetahuan, dan sikapnya. Sementara kalau bicara mengenai organisasinya, itu bicara mengenai budaya, kepemimpinan, dan kolaborasinya. Bagaimana 3 hal ini di setiap aspek orang dan aspek organisasi bisa dikelola. Contoh strategis dalam, Contoh strategis dalam urusan ini adalah mengembangkan kompetensi karyawan, membangun kultur perusahaan yang unggul, pola kepemimpinan efektif, dan meningkatkan produktivitas karyawan. Ini contoh peta balance scorecard yang ada. Bisa dilihat finansial itu ujung-ujungnya bagaimana long term nilai kepemilikan sahamnya atau nilai perusahaannya semakin meningkat. Itu bisa dicapai dengan cost efisiensi dan meningkatkan revenue atau pendapatan. Semua hal finansial tadi bisa dicapai melalui 3 hal, yaitu meningkatkan kepuasan customer, meningkatkan market share, dan mendapatkan customer baru. Urusan perspektif pelanggan bisa didapatkan jika kita bagus dalam 4 hal, misalnya mencapai kinerja operasional yang baik, kemudian bisa juga memenuhi atau mendorong pemenuhan kebutuhan customer melalui CRM atau Customer Relation Management, manajemen kebutuhan pelanggan, itu didorong dari situ, dan juga melakukan inovasi yang kuat sehingga bisa membuat pertumbuhan yang dramatis, dan juga menggunakan kebijakan-kebijakan yang baik, yang good environmental lah, yang tidak melanggar hukum sesuai dengan aturan dan norma. Dan semua proses internal itu bisa diperoleh jika kita kuat dalam pertumbuhan dan pembelajaran. Perspektif keempat, kita di situ meningkatkan kepuasan kepuasan karyawan, meningkatkan produktivitas karyawan, sekaligus memperbaiki sistem appraisal atau sistem penilaian karyawan. Ini contoh yang berlaku di sebuah perusahaan. Belum tentu harus segini, tapi ini cuma contoh aja bagaimana hubungan antara 4 perspektif tadi. Jadi yang biru paling bawah itu mendukung yang hijau mendukung yang kuning mendukung yang merah, sehingga keuntungan perusahaan itu bisa dicapai. Seperti itu. Ini contoh tabel balance scorecard dan KPI. Jadi perspektif finansial, contoh dikasih bobot 25, sasaran strategisnya adalah meningkatkan long term value, KPI-nya adalah profitability dalam juta, kemudian pertumbuhan profitability-nya seperti apa, dan setiap KPI itu diberi target. Anda bisa lihat sendiri, ini contoh, profitability di target 5.000 dalam juta, artinya 5 miliar. Tingkat pertumbuhan keuntungannya 10%. Dan itu juga target finansialnya ada juga meningkatkan revenue growth atau pertumbuhan pendapatan. Dia mau revenue-nya 50 miliar, revenue growth-nya 12%. Itu pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Dalam urusan manage efisiensi biaya, ada biaya rasio overhead, dia mau jaga di 8%. Jadi beginilah caranya menurunkan bagaimana setiap perspektif menjadi sasaran strategis diterjemahkan menjadi KPI, dan setiap KPI itu diberikan target yang masuk akal. Untuk customer, Anda bisa lihat sendiri seperti itu. Oke, karena waktunya terbatas, saya harus agak cepat sedikit ya. Kemudian bisnis proses seperti ini. Dia ada 3 sasaran strategis, dan untuk learning atau aspek keempat, ada 3 sasaran strategis. Setiap sasaran strategis paling kurang ada 1 KPI pendukungnya, dan setiap KPI harus ada targetnya. Kira-kira seperti ini.
Ini contoh, jadi jika kita ingin menerapkan di perusahaan kita, ya harus dipikirkan matang-matang. Apa saja sasaran strategisnya berdasarkan perspektif, kemudian tentukan KPI-nya, dan tentukan targetnya. Dan kalau mau dipantau, ini seperti ini contohnya. Tinggal dilihat KPI-nya bagaimana, KPI-nya apa saja, targetnya bagaimana, dan pencapaian bagaimana. Pencapaian itu adalah pemantauan setiap bulan atau setiap, tergantung mau dibikin bulan kah, 3 bulan kah, terserah. Kemudian dari perbandingan antara target dan achievement atau pencapaian itu dibuatkan skornya, sehingga muncul skor rata-rata. Mengenai metode pembuatan skor tergantung kita lah, bagaimana suka-suka kita. Yang jelas kita bandingkan antara pencapaian dan target. Aktualnya seperti apa. Oke, itulah akhir dari sesi 4.